Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NIM O1A117155 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia farmasi yang berjudul gangguan enzim pencernaan. Langsung saja. Untuk topik pertama yaitu sistem pencernaan secara umum. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Sistem pencernaan pada manusia mengurai senyawa kompleks dalam makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, dan usus, serta organ penghasil enzim yang diperlukan dalam pencernaan seperti pankreas dan hati. Pencernaan berperan memberikan nutrisi tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup. Untuk topik kedua yaitu saya menjelaskan tentang proses sistem pencernaan pada masing-masing organ. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Makanan dikunyah hingga menjadi bolus. Yang kedua yaitu kelenjar saliva, berfungsi sebagai memproduksi saliva yang mengandung enzim amilase. Selanjutnya esofagus yang berfungsi sebagai jalur makanan menuju lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Selanjutnya lambung yang berfungsi sebagai proses mencerna makanan oleh enzim protase dan asam lambung. Selanjutnya pankreas yang berfungsi sebagai memproduksi enzim pencernaan. Selanjutnya hati atau liver yang memproduksi cairan empedu. Selanjutnya kantong empedu yang berfungsi menyimpan cairan empedu sebelum dilepaskan ke duodenum atau usus kecil. Selanjutnya duodenum atau usus kecil berfungsi sebagai tempat makanan bercampur dengan cairan empedu dan enzim pencernaan lainnya. Selanjutnya ileum atau usus kecil berfungsi sebagai tempat penyerapan atau absorpsi zat makanan ke dalam darah dan limpa. Selanjutnya kolon atau usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi kandungan air yang terdapat pada sisa makanan. Selanjutnya rektrum atau usus besar yang berfungsi sebagai penyimpan zat sisa makanan yang telah selesai dicerna. Dan berakhir di anus yang berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan. Untuk topik yang ketiga yaitu enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Yang pertama yaitu amilase. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar saliva di dalam mulut. Enzim ini berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa. Yang kedua yaitu protesa. Enzim ini dihasilkan di lambung dan pankreas yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Yang ketiga yaitu lipase. Enzim ini dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk memecah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat yaitu maltase. Enzim ini diproduksi di usus kecil yang berfungsi untuk memecahkan maltosa menjadi glukosa. Untuk topik keempat dan kelima yaitu penyakit yang terkait pada enzim pencernaan dan prinsip terjadinya penyakit. Penyakit yang terkait pada enzim pencernaan yaitu salah satunya diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan berubahnya bentuk tinja dengan intensitas buang air besar secara berlebihan atau lebih dari 3 kali dalam waktu 1 hari. Proses terjadinya diare yaitu adanya faktor resiko yang menyebabkan terjadinya diare melalui cara fekal atau oral atau makanan dan minuman yang tercemar oleh enteropatogen dan atau kontak langsung dengan tangan penderita atau barang-barang yang telah tercemar tinja penderita atau tidak langsung melalui lalat masuk ke dalam tubuh manusia. Virus akan menginfeksi lapisan epitelium di usus halus dan menyerang filus di usus halus. Ini menyebabkan fungsi absorpsi usus halus terganggu. Sel-sel usus halus yang rusak diganti oleh enterosit yang baru berbentuk kuboid yang belum matang sehingga fungsinya belum baik. Filus mengalami atrofi dan tidak dapat mengabsorpsi cairan makanan dengan baik. Selanjutnya, cairan yang tidak terserap atau tercerna akan meningkatkan tekanan koloid osmotik usus, terjadi hiperperistaltik usus sehingga cairan beserta makanan yang tidak terserap terdorong keluar usus melalui anus, menimbulkan diare osmotik dari penyerapan air dan nutrien yang tidak
sempurna. Topik keenam yaitu penyebab penyakit gangguan pencernaan. Penyebab terjadi diare umumnya adalah karena infeksi virus pada usus besar. Jenis-jenis virus tersebut meliputi rotavirus, norwalk, cytomegalovirus, dan virus hepatitis. Rotavirus merupakan virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak. Selain infeksi virus, penyebab diare lainnya adalah yang pertama yaitu infeksi bakteri seperti Campylobacter, Salmonella, dan Shigella. Infeksi parasit, contohnya giardiasis atau strongyloidiasis. Yang kedua yaitu alergi pada makanan. Makanan yang mengandung pemanis buatan, intoleransi fruktosa atau pemanis alami pada madu dan buah-buahan, dan intoleransi laktosa atau zat gula yang terdapat pada susu dan produk sejenisnya. Yang ketiga yaitu karena lingkungan kotor. Yang keempat, pasca operasi batu empedu, efek samping obat-obatan, misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dalam usus sehingga menimbulkan diare. Topik yang ketujuh yaitu obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat. Di sini saya memilih 2 obat diare, yaitu obat secara umum dan obat antibiotik. Obat secara umumnya yaitu loperamid atau Imodium, dan obat antibiotiknya yaitu cotrimoxazole. Loperamid adalah obat untuk meredakan diare. Obat ini digunakan untuk mengurangi jumlah feses pada pasien yang terpasang ileostomi, yaitu lubang pada dinding perut sebagai pengganti anus. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja untuk memperlambat gerak usus agar menghasilkan feses dalam bentuk lebih padat. Cotrimoxazole yaitu adalah antibiotik yang mengandung 2 jenis zat obat yaitu sulfametazole dan trimethoprim. Obat ini diberikan untuk pasien yang mengalami mencret parah karena infeksi bakteri. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan cara menghambat 2 tahap sintesis asam folat dan protein yang sangat esensial untuk mikroorganisme. Trimethoprim sendiri adalah bakterisida atau membunuh bakteri, sedangkan sulfametazole adalah bakteriostatik atau menghasilkan perkembangbiakan bakteri. Untuk itu kombinasi obat tersebut sangat efektif untuk membunuh bakteri seperti Staphylococcus sp dan lain-lain. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.